Bab 289. Memerintah Sang Ahli. Jerry yang benar-benar marah, dia awalnya akan memusnahkan keluarga Meng, tetapi karena suatu alasan, dia memilih untuk memberikan keluarga Meng kesempatan untuk hidup. Namun yang mengejutkannya, keluarga Meng tidak bisa membedakan baik dan buruk. Karena itu, setidaknya Heng Meng harus membayar harganya, bukan? Jerry Yang, jangan gegabah. Alfredo Han bergegas maju dan menggenggam Jerry Yang, kemudian memberi isyarat kecil dengan matanya. Jerry Yang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga Han, aku sudah bersyukur kamu bisa datang hari ini, jadi aku akan menangani sisanya. Kak Yang, bagaimana bisa begitu? Kamu adalah penyelamat hidup kakek, bagaimana kami bisa membiarkanmu mati sekarang? Vivi Han juga cemas dan bergegas berkata. Dalam pandangan Alfredo Han dan Vivi Han, tindakan Jerry Yang adalah keputusan untuk mati. Sebagai keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, mereka secara alami mengetahui dengan jelas seberapa kuatnya keluarga Meng. Ahli berjubah hitam yang berdiri di belakang Jordi Meng jelas bukan orang baik. Dia telah berdiri di belakang Jordi Meng dari awal sampai akhir. Selama Jordi Meng memberikan perintah, dia mungkin bisa membunuh Jerry Yang dalam sekejap. Tidak hanya ahli berjubah hitam itu, tetapi masih ada puluhan ahli-ahli lainnya dari keluarga Meng yang sedang memelototi Jerry Yang saat ini. Dalam situasi yang begitu mengerikan, bagaimana Jerry Yang bisa membawa Heng Meng? Jordi Meng memandang Jerry Yang dengan tatapan dingin dan berkata, "Nak, jangan tidak tahu terima kasih, aku sudah memberimu cukup muka dengan membuat Heng Meng meminta maaf padamu dan memberi kompensasi 50 juta yuan. Aku juga sudah mendengar sedikit tentang masalah ibu mertuamu. Dia hanyalah seorang wanita yang pahit dan jahat, dia seharusnya juga banyak menindasmu, kan? Dia pantas mati. Sekarang dia telah dibunuh oleh Heng Meng, itu bisa dianggap telah membantumu." Jordi Meng mengetahui dengan sangat jelas tentang kehidupan Yuri Zhou, bahkan sampai penindasannya terhadap Jerry Yang. Setelah selesai bicara, dia melihat Heng Meng lagi, minta maaflah. Bagaimana Heng Meng berani menolak? Dia buru-buru menatap Jerry Yang dan berkata, "Jerry Yang, maaf, seharusnya aku tidak membunuh ibu mertuamu." Kedengarannya seperti permintaan maaf, tapi wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. "Hehe, inikah ketulusan keluarga Mengmu?" Jerry Yang mencibir, "Kepala keluarga Meng, karena kamu ingin menangani masalahnya seperti ini, lalu bagaimana jika begini, serahkan Heng Meng dan aku akan meminta maaf kepada kamu, kemudian memberimu kompensasi 100 juta. Beraninya kamu?" Jordi Meng berkata dengan marah, "Kualifikasi apa yang dimiliki seorang wanita tak beradab dari pedesaan untuk dibandingkan dengan keturunan langsung keluarga Mengku? Heng Meng sudah meminta maaf dan sebagai kompensasi, aku akan memberimu 100 juta, itu garis bawahku." Mendengar kata-kata itu, Alfredo Han juga sangat marah. "Jordi Meng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa nyawa manusia dapat dihitung dengan uang? Karena kamu akan melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan." "Vivi, beritahu semuanya bahwa mulai hari ini, keluarga Han resmi mulai berperang melawan keluarga Meng." Vivi Han dengan cepat berkata, "Iya." Setelah kata-katanya keluar, dia langsung menelepon, atas perintah kepala keluarga Han secara resmi berperang dengan keluarga Meng. Tidak ada yang menyangka Alfredo Han begitu tegas sehingga dia akan memulai perang begitu dia mengatakannya. Jordi Meng jelas juga tidak menyangka, tapi keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia menyerah pada saat ini, maka di masa depan, keluarga Meng tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi di depan keluarga Han. "Orang tua, karena kamu ingin berperang, maka keluarga Mengku akan melawanmu." Jordi Meng berkata dengan marah, "Sebarkan perintah ini, bersiaplah untuk berperang." Ya, keluarga Meng juga mulai bersiap. Dalam sekejap, rumah keluarga Meng yang luas dipenuhi dengan suasana tegang. Tentu saja, yang disebut perang bukanlah hanya pertarungan antara dua keluarga besar, tetapi perang yang melibatkan semua pihak.
Baik keluarga Han maupun keluarga Meng memiliki industri yang sangat besar di ibu kota provinsi. Begitu perang dimulai, seluruh pasar di ibu kota provinsi akan mengalami fluktuasi yang sangat besar. Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia benar-benar tidak menyangka Alfredo Han akan turun tangan. Dia juga tidak menyangka Alfredo Han akan berperang melawan keluarga Meng demi dirinya. Di dalam Alfredo Han, dia dapat melihat karakter membalas budi yang dimiliki pria dari utara. Dia khawatir tidak peduli seberapa banyak dia berkata, Alfredo Han tidak akan berubah pikiran. Keluarga Chen dari kota Zhou, terhadap keluarga Meng dari ibu kota provinsi, mulai berperang. Keluarga Guan dari Jiangsu, terhadap keluarga Meng dari ibu kota provinsi, mulai berperang. City of Kings dari Jiangsu, terhadap keluarga Meng dari ibu kota provinsi, mulai berperang. Mengikuti Alfredo Han, Siddhartha Chen, Gerdy Guan dan Andre Wang juga mulai bicara satu persatu dan pada saat yang sama menelepon untuk mengumumkan hal tersebut. Ini adalah pertama kalinya Jordi Meng merasa begitu tertekan, dipaksa oleh keluarga dari kota Zhou dan Jiangsu, dan bahkan memulai perang. Karena perang sudah dimulai, kalian semua jangan berharap bisa menginjak selangkah pun di luar rumah keluarga Meng. Bagaimanapun, Jordi Meng adalah penguasa salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota provinsi. Begitu kepura-puraan ramahnya sudah tiada, tidak perlu memberi musuh kesempatan. Keputusan yang instan. Semuanya patuhi perintah ini, buatlah semua orang yang bukan dari keluarga Meng tidak bisa meninggalkan tempat ini selamanya. Dengan lambaian tangan dan sebuah perintah dari Jordi Meng, puluhan pria kuat berbaju hitam langsung menyerbu menuju Jerry Yang dan yang lainnya. Bertarung. Bertarung. Alfredo Han juga tidak datang sendirian. Dia membawa beberapa ahli terbaik dari keluarganya. Keluarga Guan dan City of Kings, mereka yang selama ini tinggal di keluarga Guan untuk menerima pelatihan khusus dari Charles Ma semua datang. Ada juga Siddhartha Chen yang membawa ahli-ahli dari keluarganya. Meskipun ini di keluarga Meng, dalam segi jumlah, beberapa keluarga besar bergabung sama sekali tidak kalah kuatnya dari keluarga Meng. Pertempuran antara kedua belah pihak langsung dimulai. Jerry yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi di dalam hatinya, dia akan mengingat kebaikan yang telah dilakukan orang-orang ini. Alfredo Han tiba-tiba berkata kepada seorang pria parubaya di sampingnya, lindungi dia dengan baik. Gaya menatap Jerry yang tanpa ekspresi, lalu mengangguk, aku masih harus melindungi kepala keluarga Han. Jangan tinggalkan pandanganku, aku akan melindungimu dari kematian. Jerry yang tidak menganggap sikap sombong Gaya dengan serius. Dari tubuhnya, Jerry yang memang merasakan aura yang kuat. Sebagai ahli terkuat dari keluarga Han sudah jelas kekuatan dia tidak biasa, dan wajar baginya untuk memiliki harga dirinya sendiri. Jerry yang menggelengkan kepalanya sedikit, kamu lindungi kepala keluarga Han dan Vivi saja, aku tidak butuh perlindungan. Dengan kata-kata itu, Jerry yang berbalik dan menuju ke arah Heng Meng. Gaya mengerutkan kening dan dengan tidak senang berkata, nak, jangan menyia-nyiakan kebaikan. Orang yang di sebelah Jordi Meng itu sangat kuat. Bahkan aku sendiri tidak berani mengatakan bahwa pasti dapat mengalahkannya. Jika kamu pergi ke sana saat ini, kamu hanya akan mati. Jerry Yang, cepat kembali, Alfredo Han juga cemas dan buru-buru berteriak. Vivi Han juga cemas dan memanggil Jerry Yang untuk kembali. Hanya saja, dengan kekuatan Jerry Yang, bagaimana dia bisa menempatkan para ahli dari ibu kota provinsi di matanya? Vepa, bunuh anak itu. Jordi Meng juga telah melihat Jerry Yang menuju ke arah Heng Meng. Iya, ahli yang berjubah hitam di belakangnya tanpa ekspresi bergegas menuju Jerry Yang. Oh tidak. Alfredo Han langsung panik dan berkata, Gaya, cepat selamatkan Jerry Yang. Gaya bergegas keluar, dan pada saat yang sama berteriak, Vepa, lawanmu adalah aku. Dia ingin menyelamatkan Jerry Yang, tapi sudah terlambat. Karena pada saat itu, Vepa sudah mengeluarkan pedangnya dan berlari ke depan Jerry Yang.
Di antara para keluarga besar di ibu kota provinsi, ada pepatah yang beredar, ketika Vepa menghunus pedangnya, darah akan mengalir seperti sungai. Keluarga Meng, keluarga Han dan keluarga Ning, tiga keluarga terbesar di ibu kota provinsi, semuanya memiliki ahli. Vepa, ahli yang dimiliki keluarga Meng, merupakan salah satu ahli paling misterius di antara ketiga keluarga besar ini. Namun, pada saat ini dia menghunus pedangnya pada Jerry Yang, jadi bisa dibayangkan betapa seriusnya akibat yang akan terjadi. Heng Meng, yang berdiri di samping Jordi Meng, sangat puas pada saat ini dan tertawa terbahak-bahak. Seorang anak buangan, beraninya kau melawanku. Hanya kilasan dingin dari ujung pedang yang terlihat saat Vepa mengayunkan pedangnya kepada tubuh Jerry Yang. Tetapi Jerry Yang hanya berdiri di tempat dan tidak bergerak. Haha, anak ini sudah terlalu takut untuk bergerak. Ketika Vepa menyerang, orang itu pasti akan mati. Inilah yang terjadi jika kamu memprovokasi keluarga Meng. Orang-orang dari keluarga Meng semuanya tersenyum dengan mengerikan, seolah-olah mereka telah melihat bayangan Jerry yang terbunuh dengan satu tebasan pedang. Jerry Yang. Alfredo Han meraung tiba-tiba, wajahnya penuh amarah. Kakak Yang. Mata Vivi Han menjadi merah, dan dia juga berteriak. Tuan Yang. Sindarta Chen, Gerdi Guan, serta Andre Wang, juga melihat ini dan semuanya meraung dengan marah. Hari ini mereka semua datang untuk Jerry Yang. Jika dia terbunuh, mereka juga akan binasa. Tapi saat ini, ketika semua orang mengira Jerry Yang pasti akan mati, Jerry Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya. Plak. Dalam keterkejutan semua orang, Jerry Yang menggenggam pergelangan tangan Vepa yang sedang memegang pedang dan berkata tanpa ekspresi, "Bermain dengan pedang di depanku, apakah kamu layak?" Boom! Saat Jerry Yang selesai bicara, sebuah kaki menendang keluar dan mengenai perut bagian bawahnya Vepa. Terdengar suara hantaman keras, dan ahli keluarga Meng itu terbang beberapa puluh meter dalam sekejap seperti bola, dan menabrak pohon tua yang menjulang tinggi. Kemudian pedang di tangannya juga jatuh ke tanah dengan suara klang. Apakah ini yang merupakan andalan keluarga Mengmu? Jerry Yang berbalik dan menatap Jordi Meng, kemudian bertanya dengan nada mengejek. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 290. Di mana jenazahnya? Kejadian ini sangat menggetarkan hati semua orang yang hadir. Terutama anggota keluarga Meng, semuanya tercengang. Apakah ini yang merupakan andalan keluarga Mengmu? Kata-kata Jerry Yang ini terngiang di benak mereka berulang kali. Tidak hanya orang-orang dari keluarga Meng, tetapi juga keluarga Chen, keluarga Guan dan City of Kings, semuanya tercengang. Bahkan mata Alfredo Han melebar. Ketika Vepa menghunus pedangnya, darah akan mengalir seperti sungai. Halah, Vepa atau Bepa macam apapun di depan Tuan Yang hanya sampah. Sindarta Chen adalah orang pertama yang sadar dan berkata dengan wajah penuh sarkasme. Pada saat ini, bagaimana dia masih bisa menempatkan keluarga Meng di matanya? Sebagai ahli terkuat dari keluarga Meng, dia bahkan tidak dapat bertahan satu pukulan. Mengayunkan pedangnya di depan Tuan Yang, apakah dia layak? Gerdi Guan juga bereaksi dan berkata dengan cepat. Kemudian Andre Wang juga menyusul. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, di depan Tuan Yang, siapa yang berani menyebut dirinya legenda? Apakah ada yang layak? Dapat dikatakan bahwa yang paling senang melihat Jerry Yang dengan mudah mengalahkan ahli nomor satu keluarga Meng adalah keluarga Chen, keluarga Guan dan City of Kings. Bagaimanapun, ini adalah keluarga besar di ibu kota provinsi, keluarga Meng. Mereka juga telah mempertaruhkan nyawa dan keluarga mereka. Jika Jerry Yang kalah, maka keluarga mereka juga akan dihancurkan oleh keluarga Meng. Tetapi jika Jerry Yang menang, mulai sekarang, bahkan jika itu adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi, apakah mereka perlu takut? Untuk pertama kalinya, mereka merasa sangat dekat dengan keluarga besar di ibu kota provinsi. Gaia, yang baru saja mencoba menyelamatkan Jerry Yang, juga penuh dengan rasa malu saat ini.
Dan ketika dia mengingat kata-kata sombong yang baru saja dia ucapkan di depan Jerry Yang, wajahnya semakin memerah. Dia mengenal dengan jelas kekuatan Vepa, dan diam-diam telah bertarung dengannya berkali-kali. Sampai sekarang pemenangnya masih belum ditentukan. Sekarang, Vepa tidak dapat menahan tendangan Jerry Yang dan langsung pingsan. Ini juga berarti bahwa jika dia melawan Jerry Yang, dia hanya akan berakhir dalam kondisi yang sama. Kepala keluarga Meng, jangan berusaha menyembunyikannya. Kau memilih sembarang orang lemah untuk membunuh penyelamatku. Alfredo Han tiba-tiba memiliki suasana hati yang baik. Dia menatap Jordi Meng dengan wajah sarkastis dan berkata, cepatlah suruh ahli terkuat keluarga Meng untuk maju. Jika tidak, cucumu benar-benar akan dibawa pergi. Jordi Meng dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Alfredo Han? Vepa sudah merupakan ahli terkuat dari keluarga Meng. Bahkan Vepa telah kalah, siapa di keluarga Meng yang bisa menghentikan Jerry Yang? Diamlah kamu. Jordi Meng menatap Jerry Yang dan berteriak sambil mengertakkan gigi, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Heng Meng membunuh ibu mertuaku dan bahkan menolak untuk memberi jenazahnya. Aku hanya menginginkan dia, itu tidak terlalu berlebihan, bukan? Jerry Yang bertanya dengan tenang. Keributan yang terjadi hari ini sudah cukup besar, dia tidak ingin membuat masalah menjadi lebih heboh. Tapi dia harus membawa pergi Heng Meng. Pada saat ini, tubuh Heng Meng bergetar dengan kencang. Dia tahu bahwa Jerry Yang kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan sekuat ini. Bahkan ahli terkuat keluarga Meng kalah dalam satu pukulan. Kakek, jangan dengarkan dia. Jika kamu benar-benar menyerahkanku padanya, dia pasti akan membunuhku. Di masa depan, di mana kita bisa meletakkan wajah keluarga Meng kita? Heng Meng berkata dengan tidak jelas. Dia benar-benar takut. Sebagai anak bungsu dari keluarga Meng, dia merasa sangat takut untuk pertama kalinya. Plak. Jordi Meng mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Heng Meng dengan keras. Dengan mata merah, dia meraung, kamu yang menyebabkan semua masalah ini, beraninya kamu berbicara padaku tentang wajah keluarga Meng. Tubuh Jordi Meng bergetar karena marah. Sekarang, keluarga Han yang kekuatannya sebanding dengan keluarga Meng, telah menyatakan perang terhadap keluarga Meng. Keluarga Chen, keluarga dominan di kota Zhou, juga telah menyatakan perang terhadap keluarga Meng. Di atas semua itu, ada juga keluarga Guan dan City of Kings dari Jiangsu, yang juga menyatakan perang terhadap keluarga Meng. Menghadapi upaya gabungan dari begitu banyak keluarga yang kuat sudah cukup untuk menyebabkan perubahan besar kepada keluarga Meng, belum lagi masih ada Jerry Yang. Bahkan ahli terkuat dari keluarga Meng sekarang telah dikalahkan dengan satu pukulan, dan sampai sekarang tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Jika Jerry Yang ingin membunuhnya, siapa yang bisa menghentikannya? Ini adalah hal yang paling menakutkan bagi Jordi Meng. Dapat dikatakan bahwa semuanya sekarang berada di luar kendalinya, dan kehidupan keluarga Meng sepenuhnya dikendalikan oleh Jerry Yang. Jika Jerry Yang mau, dia bisa membunuh semua anggota keluarga Meng yang ada di sini, kemudian mengambil semua yang ada di keluarga Meng untuk dirinya sendiri. Dengan suara gedebuk, Heng Meng berlutut di kaki Jordi Meng dan berkata dengan ketakutan, kakek, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Jangan menyerahkanku. Aku benar-benar tahu aku salah. Jika kamu salah, kamu harus menanggung akibatnya. Jordi Meng tiba-tiba memejamkan mata dan mengucapkan kata-kata ini dengan wajah penuh kesakitan. Heng Meng adalah keturunan yang dibesarkannya sendiri. Seberapa besar usaha yang telah dia curahkan untuk keturunannya ini, hanya dia sendiri yang tahu. Dia bahkan telah memberinya kualifikasi untuk bersaing dengan paman-pamannya untuk posisi kepala keluarga di masa depan, dan Heng Meng terbukti sangat berbakat. Selama bertahun-tahun, dia telah banyak berkontribusi untuk keluarga. Heng Meng adalah cucu yang sangat dia cintai. Namun, karena satu kesalahan, dia hampir menghancurkan seluruh keluarga Meng. Bahkan jika dia tidak bisa menanggungnya di dalam hatinya, dia harus mengambil keputusan. Mulai sekarang,
Heng Meng diusir dan tidak memiliki ikatan lagi dengan keluarga Meng. Heng Meng mengarahkan tatapannya ke seluruh ruangan dan berkata dengan keras, "Apa? Kepala keluarga benar-benar akan mengeluarkan Heng Meng dari keluarga? Bukankah itu berarti kepala keluarga benar-benar tidak akan membantu Heng Meng? Heng Meng adalah yang terbaik di antara generasi muda kita. Kepala keluarga telah mengatakan bahwa meskipun dia bukan pewaris kepala keluarga berikutnya, maka pewaris kepala keluarga setelah itu hanyalah dia." Banyak orang dari keluarga Meng yang terkejut ketika mendengar kata-kata Jordi Meng. Ekspresi Heng Meng menjadi bodoh dan dia benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Jordi Meng benar-benar akan membuangnya. "Kakek, Anda tidak bisa melakukan ini. Aku adalah generasi terbaik dari keluarga Meng, aku telah melakukan begitu banyak hal dan berkontribusi begitu banyak, bagaimana Anda bisa mengeluarkanku dari keluarga?" Heng Meng panik dan merangkak ke kaki Jordi Meng. Dia memeluk kaki Jordi Meng dan berteriak keras. "Enyahlah!" Jordi Meng menendang Heng Meng. Kemudian, tatapannya langsung mengarah ke Jerry Yang dan dia berkata dengan dingin, "Untuk masalah hari ini, aku menyerah. Bawalah Heng Meng. Namun, aku berharap keluarga Han, keluarga Chen, keluarga Guan dan juga City of Kings, yang baru saja menyatakan perang terhadap keluarga Meng, akan mengakhiri masalahnya sampai sini. Tentu saja, jangan pernah menganggap bahwa aku memohon padamu. Jika benar-benar ingin bertarung, keluarga Mengku tidak takut, hanya saja perjuangan hidup dan mati keluarga Mengku juga akan membuat kalian menanggung akibat yang berat." Jordi Meng tidak ingin memulai perang, namun sikapnya tetap tegas. Jerry yang mencibir, "Baiklah, aku berjanji padamu." Dia sudah takut masalah ini akan menjadi terlalu serius dan menimbulkan dampak yang terlalu besar. Jadi, tentu saja dia tidak akan menolak tawaran berdamai dari Jordi Meng. Keluarga Chen, keluarga Guan, dan City of Kings tentu juga tidak akan mempermasalahkannya. Mereka adalah kekuatan yang telah lama tunduk pada dirinya, tetapi jika ini melibatkan keluarga Han juga, itu adalah sesuatu yang tidak dia inginkan terjadi. "Kakek, tolong aku." Melihat Jerry yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Heng Meng menangis sambil berteriak. Namun, Jordi Meng berbalik dan berjalan menuju rumahnya tanpa melihat ke arah Heng Meng. "Katakan, di mana jenazah Yuri Zhou?" Jerry yang melangkah maju, menginjak dada Heng Meng, dan bertanya dengan marah. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.